Lo tau gak sih apa itu uang? Pernah kepikir uang itu dibuat sama siapa? Dan kenapa money jadi alat tukar manusia? Gua pun bingung, but gini simpelnya. Welcome to High Value Money episode. Zaman dulu, zaman purba, zaman orang-orang masih pada berburu babi hutan, zaman dimana nggak ada yang punya waktu buat galau-galauan. Mereka kalau bertransaksi itu pakai barter. Ya lu tahu lah pasti. Sebahlul-bahlulnya lo, gue yakin lo tahu. Lama-lama barter itu sulit buat dilakukan karena ya ribet cuk. Misal lo punya satu kambing, lo mau beli roti 1 biji, gimana cara nukernya? Kan susah. Nggak mungkin satu kambing ditukar 1 roti, ya bangkrut tuh pemilik kambing. Nggak mungkin juga satu kambing ditukar 1000 roti, karena ya siapa yang mau makan roti 1000 biji? Bisa berak tepung yang ada. Intinya barter itu nggak efisien, nggak bisa lah pokoknya. Menyulitkan. Jadi antar negara kalau mau transaksi jadi ribet, bisa nggak jadi karena nggak ketemu yang pas. Apa barang yang seimbang nggak ada gitu. Akhirnya dicarilah medium lain yang bisa menjembatani barter. Ketemulah emas dan disepakati di seluruh dunia bahwa emas itu berharga. Karena ya emas itu simbol kekayaan, simbol kecantikan, simbol kemewahan. Kenapa emas? Karena cuma emas dan silver, benda di dunia ini yang tahan gak lekang oleh waktu. Emas itu gak bisa dihancurin, kecuali pakai api neraka mungkin. Emas itu lo pakein api dunia, gak bakal bisa hancur, gak bakal bisa karatan, gak bakal hilang dari bumi ini, dan selalu bisa didaur ulang. Maksud gue, dirubah-rubah bentuknya. Mungkin aja emas yang emak lo pakai sekarang itu dulunya dipakai sama Fir'aun, didaur ulang jadi perhiasan emak lu. Entah gimana ceritanya mendarat di pasar emas Cikini. Bisa aja karena emang emas itu tidak bisa dihancurkan. Emas itu juga nggak berbahaya. Bayangin kalau misalnya simbol kekayaan itu pakai senyawa aseton misalnya, ya bahaya, beracun. Pakai senyawa air ya bisa hilang, keserap sama tanah, nggak aman kan. Masa kekayaan lo bisa tiba-tiba hilang, kan nggak good gimana gitu. Di periodic table kimia, kalau misalnya lo masih ingat pas lo sekolah ya, cuma ada emas dan silver yang memenuhi syarat sebagai simbol penyimpan kekayaan. Ya karena itu, karena aman dan emang mereka terbatas. Setelah ada emas, semua menjadi lebih mudah. Beli pepaya pakai emas, beli bakso pakai emas, beli kuda pakai emas, mijit pakai emas. Tinggal diatur aja berapa gramnya. Singkat cerita, begitu. Dan karena emas itu langka alias gak bisa dicetak dari pepesan kosong, maka dengan emas, harga itu stabil. Harga onta zaman Nabi sama harga onta zaman sekarang, kalau dihitung pakai emas, ya segitu-gitu juga. Nggak kayak uang kertas. Sekarang 100 perak, beli tai juga udah nggak bisa. Tiap tahun kena inflasi. Nah sekarang, gue mau bahas dikit soal uang kertas. Kenapa ada uang kertas? Simpelnya, orang-orang mulai kesulitan bawa-bawa emas kemana-mana. Karena makan tempat dan bahaya. Kalau dibawa banyak copet. Akhirnya singkat cerita, dicarilah pengganti emas. Bukan pengganti sebenarnya, cuma sebagai tanda bahwa lu punya emas. Tapi demi kemudahan, lu nggak perlu bawa itu emas. Paham? Jadilah uang kertas. Uang kertas itu sebenarnya adalah tanda bahwa lo itu punya emas yang disimpan di bank. Bank itu ngeluarin kertas yang menandakan kepemilikan lo terhadap emas. Begitu, ngerti gak? Kalau kagak, ulangi lagi aja. Jadi uang kertas itu setara emas juga. Karena uang kertas itu merupakan tanda lo punya emas. Sama kayak surat cinta, tanda lo punya kegoblokan yang melegenda. Bercanda bos. Terserah lo mau nulis surat cinta mah, asal jangan cringe aja. Jadi zaman dulu uang kertas itu nggak bikin inflasi karena jumlahnya terbatas bos, sesuai dengan jumlah emas yang ada di bumi ini. Masalahnya sejak 15 Agustus 1971, Presiden Amerika Mr. Nixon, yang mana merupakan presiden setelah rezim Kennedy. Detail tentang Nixon yang merupakan pengganti rezim Kennedy ini bakal penting di episode High Value Money selanjutnya. Richard Nixon mencabut aturan bahwa uang itu harus dicetak dengan gold standard. Artinya sejak saat itu, sejak hampir 50 tahun lalu, uang itu dicetak tidak dengan standar jumlah emas, melainkan bebas, terserah udelnya aja. Artinya duit yang tadinya sama dengan emas, sekarang bisa dicetak dengan pepesan kosong, modal ngeprint, modal tinta. Yang artinya jumlah uang di dunia itu drastis bertambah banyak setelah itu, karena ya dicetak terus. Hukum supply demand aja, banyak supply uang, price pasti naik semua. Karena apa? Karena yang tadinya cuma ada sejumlah X uang dan sejumlah X orang yang mau beli mobil, sekarang jumlah uangnya nambah. Jumlah yang mau beli mobil
juga nambah. Karena banyak yang mau ya harga mobil naik. Seakan-akan sejahtera gaji naik karena jumlah uang bertambah. Padahal semua harga juga ikutan naik. Jadi lu nggak sejahtera, malah makin miskin karena kenaikan harga barang lebih tinggi lebih cepat dibanding kenaikan pendapatan lu. Ini gue bikin simple ya, kurang lebihnya aja. Apapun yang terjadi di Amerika itu akan ngaruh ke seluruh dunia. Karena apa? Karena mata uang seluruh dunia itu terikat pada US dollar. Kenapa gitu? Karena awalnya USD itu terikat dengan emas. Dan karena nyetak uang itu harus ada emas, negara-negara lain bisa pakai US dollar sebagai standar cetak uang mereka. Karena ya dulu USD, US dollar setara emas. Dan ya, berhubung Amerika itu negara adidaya, negara pemenang perang, mereka emang menjadikan mata uang mereka sebagai mata uang dunia. Kalau ada jual beli antar negara, ya kebanyakan pakai dolar kan. Karena ya emang mata uang dunia itu ya dolar. Itulah kenapa semua mata uang lain diikat sama USD. Karena USD equal as gold at the time. Itu kenapa zaman Soeharto selalu dibilang zaman yang super sejahtera. Tanya kakek lo, tanya nenek lo. Sebenarnya bukan karena Pak Harto gimana-gimana, tapi karena emang makin lama inflasi makin menggila. Zaman 70-an, seorang petani bisa ngidupin 8 anak, bisa punya rumah, bisa nabung. Tahun 80-an, untuk mendapatkan hal yang sama, istri petani harus ikutan kerja. Karena gaji petani doang nih, pendapatan petani doang, udah nggak cukup buat ngidupin 8 anak dan beli rumah. Tahun 90-an, udah suami istri kerja, anaknya udah nggak bisa 8. Jadi 2 aja juga udah susah. Tahun 2010, suami istri kerja, anak udah 2, udah nggak bisa beli rumah. Harus KPR, karena harga rumah udah inflasi gila-gilaan. 2030-an, nggak tahu gimana cara majority people bisa beli rumah, apalagi di Jakarta. My City Jakarta ini, harganya sudah gila. Inflasi itu dibayar oleh rakyat dengan turunnya standar kehidupan tadi. Ya yang tadinya petani bisa beli rumah, sekarang ya ngimpi aja. Susah kan? Yang bikin inflasi nggak cuma suplai uang yang banyak aja, hutang negara juga bikin inflasi. Karena apa? Karena saat negara banyak hutang, negara bakal cenderung nambahin pajak di segala macam barang yang kita beli. Di Indomaret, kayak di restoran, kayak di dimanapun lah pokoknya. Karena ya negara kan harus bayar bunga utang juga. Naiknya pajak bakal naikin harga juga, bikin inflasi juga. Info unik sedikit, 40% uang dolar yang beredar di seluruh dunia saat ini itu dicetak tahun 2020 untuk stimulus pandemi COVID di US. Bayangin, 40% dicetak dalam 1 tahun, yaitu tahun 2020. Artinya banyak banget. Artinya inflasi pasti akan meningkat lebih tinggi dalam dekade ini. Siapa sih yang nyetak duit? Ntar kapan-kapan di episode High Value Money selanjutnya deh. So sebenarnya HVM ini gue bikin lebih karena gue pengen belajar juga tentang yang namanya keuangan gitu, aset, investasi. Ya gue pengen kita semua sadar bahwa investasi itu penting untuk ngalahin inflasi dan itu untuk nyelamatin masa depan kita semua juga. So ya inilah kenapa sekarang ada episode High Value Money. Oke, so lo bisa ikutin terus. Mudah-mudahan High Value Money ini bisa bikin lo menjadi lebih HVM lah intinya. Jadi gak cuman HVM anti galau doang, tapi juga HVM yang juga punya uang gitu kan, tidak merana melarut juga gitu. Oke, so I see you in the next videos. Adios, no homo.